urinary tract sebenarnya. Ya flora normal, tapi kalau kemudian ketemu tadi benda asing, dia merasa punya kesempatan untuk berubah menjadi patogen. Dia akan nempel di situ, membentuk biofilm, jadilah sebagai patogen. Oke, next. Ini tadi yang hemolisis tadi udah ya di awal, nggak usah diulang lagi. Ini tadi udah saya ulang, udah saya jelasin Streptococcus. Nanti di akhir aja kalian mau ulang menjelaskan ini ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu terkait Streptococcus ini? Klasifikasi? Ya silakan Mbak. Epidermidis nempel punyanya saprosit. Maksudnya nempel di kateter urin. Oke. Kemungkinan bisa, tapi jarang. Maksudnya karena habitat aslinya, habitat awalnya si epidermidis tadi, dia sebenarnya flora normal di kulit. Mirip dengan namanya epidermidis, dia sebenarnya flora normal di kulit. Sehingga kalau tadi kita pasang intravasal kateter, itu kan artinya kita melukai kulit. Sehingga resiko ada jalan untuk si flora normal yang tadi di kulit dia masuk ke dalam. Seperti itu. Tapi kalau yang saprofitikus, dia memang sifat aslinya, habitatnya adalah di urinary tract. Jadi kalau yang epidermidis menyebabkan urinary tract infection sebenarnya bisa. Misalkan ketika kemudian, tapi di sini kasusnya nanti jadi kontaminasi ya, bukan dari flora normal kemudian berubah menjadi patogen, tapi sifatnya jadi kontaminan. Misalkan kita memasangkan kateter urin pada pasien, tapi kita sebagai tenaga medisnya enggak aseptik, sehingga si Staphylococcus epidermidis yang di kulit bisa ikutan berpindah ke urinary tract. Bisa, tapi karena universal precaution itu sudah banyak diterapkan dengan baik, sehingga untuk secara epidemiologinya kasus urinary tract infection karena epidermidis itu jarang sekali. Tapi bisa, secara teori bisa, gitu ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Lanjut ini apa? Oh ini gambarnya aja, ini yang piogen. Nanti silahkan dilihat langsung. Ini yang pneumonia, saya mau menjelaskan ke. Oke. Oh, sudah sampai sini. Oke. Jadi tadi kalau kita lihat di awal di apa namanya? Di bagian yang tadi ya, klasifikasi gram positif tadi kan kita melihat dari morfologinya, ada yang Coccus, ada yang Bacillus. Yang Coccus tadi kita bagi lagi jadi Strepto sama Staphylo. Nah sekarang kita masuk ke yang Bacillus. Untuk yang Bacillus itu secara umum tidak ada terminologinya mengklasifikasikan Bacillus, membagi Bacillus itu menjadi Staphylobacill, Streptobacillus itu tidak lazim digunakan. Biasanya kalau Bacillus dia relatif soliter, seringkali sendiri. Kalaupun dia berjajar, biasanya tidak sama aja maksudnya. Terbentuknya misalnya ketika kita membuat preparat, karena pengaruh perlakuan kita ketika membuat preparat yang kemudian membuat mereka terkesan berjajar. Tapi secara pemeriksaan mikrobiologi, Bacillus itu relatif dia soliter. Jadi kita tidak lazim menyebutkan Bacillus itu ada yang Streptobacillus atau Staphylococcus jarang. Nah Bacillus ini sebenarnya tadi sudah kita singgung waktu kuliah pagi ya. Cuman tadi saya ngerem sedikit, nggak semuanya saya singgung. Jadi untuk yang Bacillus ini seperti yang kalian lihat di depan, ada beberapa spesies yang termasuk organisme penting bagi manusia. Misalkan contohnya di sini Bacillus subtilis. Kalau Bacillus subtilis itu dia sifatnya saprofit, jadi tidak merugikan. Kalau yang Bacillus thuringiensis dia patogen, tapi pada insek, pada serangga. Kalau pada manusia dia relatif aman juga. Kemudian yang seringkali jadi patogen adalah Bacillus cereus, tapi dia menjadi patogen karena dia menghasilkan toksin. Jadi dia tumbuhnya pada makanan, kemudian menyebabkan diare seperti itu. Nah yang akan, jadi sebenarnya ini bisa menjadi
salah satu DD kalian tadi waktu tutorial, salah satunya patogennya bisa dari sini. Yang mau saya tekankan tadi yang sudah kita singgung waktu pagi hari, Bacillus anthracis tadi saya sudah menceritakan sedikit kalau dia mekanisme kerusakan yang dia timbulkan itu karena membentuk gelatinous edem ya, karena ada toksin yang dihasilkan namanya adalah antraktoxin. Nah, antraktoxin ini mekanismenya kemudian ketika masuk ke dalam tubuh manusia itu nanti akan ada berbeda manifestasinya berdasarkan cara masuknya. Yang tadi sudah saya singgung, yang pertama lewat cutaneous anthrax. Jadi penularannya yang paling utama kalau pada manusia, yang paling utama adalah lewat perkutan. Jadi ketika seseorang kontak dengan hewannya atau dengan produknya, kalau kemudian kulit dari orang tersebut dia tidak intak, maka akan sangat memudahkan si antraktoxin ini untuk masuk. Manifestasi yang biasanya muncul pertama kali kalau dia penularannya secara perekutan, itu yang pertama muncul namanya pruritic papule. Papule artinya apa nih? Kalau tadi vesikel kan isinya air, kalau papule apa? Papule? Kalau papule itu dia isinya lebih ke jaringan padat atau sel-sel inflamasi. Contohnya kalau kalian punya jerawat, itu kan dia ada benjolan di permukaan kulit tapi padat gitu kan ya, susah untuk dipecahkan. Kalau kayak yang cacar air tadi kan kalian tekan sedikit udah pecah, karena isinya air, dia relatif lunak, gampang. Tapi kalau yang papule isinya dia padat, ada beberapa macam sel-sel inflamasi juga di situ. Dan di sini hasil papulenya adalah pruritic, gatal. Kemudian nanti dalam perjalanannya si pruritic papule ini dia akan berkembang menjadi vesikel. Karena ada proses inflamasi ya, jadi akan ada akumulasi cairan juga menjadi vesikel. Kemudian lama-lama dia akan menjadi necrotic ulcer. Jadi necrotic ulcer itu seperti ulkus tahu? Apa itu ulkus? Ulkus itu adalah jaringan yang proses menuju kematian. Kalau udah mati kan namanya nekrosis. Tapi kalau dia sudah ya ibaratnya sakaratul maut lah, dibilang selnya normal sudah enggak, tapi kok mati juga belum. Jadi dia sudah mulai mengalami kerusakan yang sekiranya itu sudah nggak bisa balik lagi ke normal. Makanya itu disebut sebagai ulkus. Jadi jaringannya sebenarnya jaringan kulit yang padat, tapi dia sudah mulai benyek. Kayak apa ya ulkus? Jadi ulkus itu misalkan orang yang korengan. Nah, korengan itu kan dia dibilang mati juga belum, tapi dia sudah mulai rusak. Tapi di sini ada keterangan necrotic ulcer. Jadi kalau necrotic ulcer itu dia ulkus yang sudah mulai menghitam. Yang tadinya awalnya dia papule, kemudian dia berkembang menjadi vesikel, lama-lama dia kemudian menuju ke arah kematian, jadi menjadi ulkus dengan tampak kehitaman seperti itu. Itu kalau yang cutaneous anthrax. Kalau yang inhalation anthrax, karena inhalation anthrax itu, karena toksin anthrax tadi kan dia sifatnya gelatinous edem ya. Dia menyebabkan pembengkakan, salah satunya kalau diinhalasi itu berarti melalui sistem respirasi. Jadi ada pembengkakan di sistem respirasinya. Kemudian salah satu side effect dari pembengkakan di situ, kemudian ketika dia sudah membengkak, lisis, terjadilah hemoragi perdarahan. Sehingga pada kasus inhalation anthrax biasanya kemudian manifestasi klinisnya adalah hemorrhagic necrosis. Jadi di saluran nafas bagian dalamnya
ada perdarahan seperti nekrotik ulcer tadi, tapi dia di bagian organ tubuh yang sebelah dalam sono. Dan kalau tadi misalkan yang di luar di permukaan kulit, karena mungkin terpengaruh, kalau di permukaan kulit kan artinya dia apa ya, tempatnya terbuka gitu ya, dia gampang kering. Nah kalau di dalam tubuh itu kan basah semua, sehingga dia nekrosisnya enggak yang sampai kehitaman, enggak, tapi lebih dominan dengan si perdarahannya tadi. Jadi hemorrhagic necrosis. Kemudian ada yang namanya mediastinum edema. Mediastinum apa nih? Rongga di tengah bagian torak gitu ya. Jadi ada rongga yang memang kosong di situ, tapi kemudian dia terdesak, terisi oleh jaringan-jaringan di sekitarnya yang mengalami edema. Jadi mediastinumnya kesannya kayak penuh, tapi penuhnya karena terdesak sama jaringan di sekitarnya. Kemudian karena ada pendesakan itu menimbulkan ada substernal pain. Substernal artinya di bawah sternum. Mana itu bawah sternum? Substernal di sini maksudnya di bawah tuh kan, kalau kita lihat sternum kan bentuknya memanjang kayak gini ya. Bawah yang dimaksud bukan bawah yang di sini, tapi di dalam. Ya, jadi di lapisan yang lebih dalamnya lagi. Jadi kita merasakan, orangnya akan merasakan nyeri di bagian dada, kesannya kayak nyeri di bagian tengah dadanya. Kemudian selain itu juga bisa ada hemorrhagic pleural effusion. Effusi artinya apa? Effusi, pernah dengar istilah effusi? Pernah, minimal pernah dulu. Apa artinya effusi? Pengumpulan cairan dalam rongga. Rongga apa? Rongga paru. Sebenarnya sudah ada namanya, pleural effusion. Berarti di dalam rongga pleural ada akumulasi cairan, tapi ada tambahan di depannya, hemorrhagic. Jadi cairan yang terakumulasi di situ adalah cairan darah. Sehingga kalau nanti kemudian dilakukan fungsi, disedot keluar, cairannya keluar warnanya kemerahan. Berikutnya ada GIT antrak. Jadi antrak yang mengenai di GI tract, ini bisa dibilang jarang pada manusia. Jadi sebenarnya mekanismenya mirip seperti inhalation antrak tadi, tapi karena masuknya lewat GI tract sehingga keluhan yang muncul kaitannya sekarang geser sedikit ke bawah ke regio abdomen. Jadi ada abdominal pain, ada vomiting atau bloody diarrhea. Jadi ini sebenarnya juga bisa jadi salah satu dari kalian tadi waktu bertanya, kok banyak ya dirinya sekarang. Oke, satu lagi, kemudian ini mekanisme terakhir lewat injection anthrax. Nah, injection anthrax ini manifestasinya berupa subcutaneous edema. Jadi kalau kalau misalkan ketika ada semacam penetrasi luka di kulit, kalau tadi nempelnya di permukaan kulit, maka dia jatuhnya akan ke cutaneous anthrax. Tapi kalau injection anthrax dia masuk tapi sampai kebetulan nyampainya di vaskuler, di pembuluh darah yang ada di kulit. Jadi dia nyampe di pembuluh darah yang ada di kulit, kemudian dia karena pembuluh darah di permukaan kulit itu kan dia bukan vaskuler yang besar ya. Jadi ketika pertama masuk dia kesannya tidak nyeri. Dan karena dia posisinya relatif lebih dalam kalau dibandingkan yang di epidermis tadi, maka yang injection anthrax ini dia nggak akan terlihat adanya eschar atau necrotic ulcernya. Tetapi nanti dia akan terbawa bersama vaskuler, menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian setelah beberapa saat baru kemudian dia nyampe di organ-organ besar, kemudian menyebabkan yang namanya hemodynamic instability. Jadi seperti hemorrhagic necrosis tadi juga, tapi sekarang jalurnya lewat vaskuler. Jadi yang mengalami hemorrhagic adalah di vaskulernya. Jadi ada perdarahan di
sistem vaskular di seluruh tubuh, jadi kayak ada peradangan di pembuluh darahnya, kemudian menyebabkan pembuluh darahnya menjadi rapuh sehingga bisa terjadi hemoragi di bagian manapun dari tubuh. Jadi awalnya kesannya yang injection anthrax ini kesannya malah relatif ringan, tapi justru dia yang lebih mematikan kalau dibandingkan dengan mekanisme penularan yang lainnya. Oke, next slide. Ini yang Clostridium tadi ya, kaitannya sama nanti ke Clostridium tetani juga. Selain Clostridium tetani sebenarnya ada beberapa macam lagi nama-nama spesies dari golongan Clostridium, seperti yang di sini contohnya ada Clostridium botulinum yang sering kali dia menyebabkan penyakit namanya adalah botulismus. Dikatakan penyakitnya botulismus atau botulisme karena memang nama racunnya atau toksinnya adalah toksin botulinum yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum. Jadi dia sifatnya Clostridium botulinum ini toksinnya melumpuhkan saraf dan otot. Jadi mirip seperti yang tadi pagi kita menyinggung Corynebacterium diphtheri. Jadi prinsipnya dia menyebabkan kelumpuhan saraf dan otot, tapi dia lebih dominannya kalau yang tadi kan yang membahayakan kalau dia sampai ke jantung gitu ya, paralisis otot jantung, berhenti berdetak, bersalah pasiennya. Nah kalau di sini yang Clostridium botulinum ini dia lebih ke otot apa namanya? Saya lupa namanya. Otot skelet. Jadi di bagian terutama di alat gerak sehingga menyebabkan kelumpuhan kayak apa ya? Kayak stroke kayak gitu ya. Tapi kalau stroke itu kan pemicunya karena kerusakan di vaskulernya. Tapi kalau ini karena dipicu adanya toksin botulinum. Terus berikutnya contoh lain ada Clostridium perfringens. Kalau ini dia sifatnya necrotic enteritis. Jadi dia toksin khusus untuk di pencernaan ya, enteritis. Kemudian ada Clostridium difficile, ini penyebab colitis pseudomembranosa. Kalau colitis pseudomembranosa kira-kira yang diserang apa? Organnya apa yang bermasalah? Apa? Organ apa yang namanya mirip-mirip dengan colitis pseudomembranosa? Kolon. Jadi kalau yang tadi Clostridium perfringens dia necrotic enteritis itu lebih di usus halusnya. Kalau yang Clostridium difficile itu di kolonnya. Nah yang kita bahas lebih spesifik di sini Clostridium tetani. Lanjutan yang tadi pagi ya. Jadi Clostridium tetani itu menghasilkan toksin namanya adalah tetanospasmin. Tadi sudah kita singgung yang merusak itu adalah efek dari toksinnya, bukan bakterinya. Jadi kalau orang yang terpapar dengan si bakterinya entah di bagian tubuh manapun, tapi ketika kemudian toksin ini bekerja, pasti yang terkena manifestasi pertama adalah organ yang paling dekat dengan sistem saraf pusat. Jadi misalkan orang yang nggak sengaja nginjak paku gitu ya, jadi port di entry-nya adalah di kaki, luka di kaki, bakterinya masuk lewat situ, tapi bakterinya ya cuma di sekitar luka di kakinya saja, dia menghasilkan toksin, toksinnya yang kemudian akan dikirim bersama vaskuler, terbawa bersama pembuluh darah, disebarkan ke seluruh tubuh. Target utamanya adalah ke sistem saraf. Ketika dia disebarkannya, katakanlah mungkin ke jantung, nggak masalah, dia nggak akan efek. Tapi kalau dia sudah nyampe di sistem saraf, padahal sifatnya toksin tetanospasmin ini dia berikatan dengan sistem saraf pusat dan berikatannya sangat erat, sehingga kalau sudah nempel dia akan susah hilang. Jadi kalau sebenarnya nih seandainya ada orang yang terkena tetanus kemudian kejang gitu ya, tanpa kita berikan apapun, ditunggu aja lama-lama nanti kejangnya bisa hilang. Tapi hilangnya nggak dalam hitungan menit, jam, mungkin seminggu baru hilang. Tapi kan nggak mungkin ya kayak gitu ya.
Artinya sebenarnya dengan adanya si toksin itu tadi, normalnya sama tubuh kita dia akan berusaha untuk menetralkan atau mengabsorpsi toksinnya. Jadi kalau ada toksin kemudian kita berikan imunoglobulin dari luar untuk menetralkan si toksin tersebut bisa. Tapi seandainya tanpa kita netralkan pun, dari dalam tubuh kita sendiri dia akan dinetralkan, cuman dia butuh waktu. Jadi misalkan hari ini kadarnya yang masuk tadi 100%, next day kalau kita ukur lagi mungkin dia akan mulai berkurang jadi 90%. Besoknya lagi diperiksa lagi mungkin dia akan turun lagi titernya. Jadi yang tadinya 100 jadi 90, 80 dan seterusnya seperti itu. Tetapi kan etikanya kita sebagai dokter tidak bengong aja nunggu pasien habis toksinnya. Maka kita perlu memberikan intervensi. Nah tadi kaitannya dengan dia berkaitan dengan sistem saraf pusat. Saraf pusat itu lokasinya ada di mana? Di mana? Cerebrum, medula spinalis. Yang utama adalah cerebrum dan medula spinalis. Sehingga biasanya mekanisme kejang yang muncul pertama kali di sekitar dua area tersebut. Cerebrum adanya kan di kepala. Maka biasanya kejang yang muncul pertama kali di sekitar wajah. Jadi kalau pasien kadang malah justru bukan datang ke rumah sakit karena kakinya kejang gitu, enggak. Tapi justru karena dia nggak bisa buka mulut. Di sini ada istilahnya ini, trismus atau lockjaw. Jadi toksinnya di sekitar kepala mengenai di otot-otot sekitar wajah yang dipersarafi, sehingga orangnya tampaknya nyeringai, meringis. Datang-datang senyum ke kalian, dah saya nggak bisa makan ini. Karena mikirnya pasiennya ramah sekali, dia senyum ke kita, ternyata dia nggak bisa makan. Jadi malah yang paling sering menjadi keluhan utama pasien tetanus adalah karena mereka nggak bisa makan, nggak bisa buka mulut. Kemudian kalau dia sudah pertama kali tadi ada di sekitar wajah, baru kemudian nanti kalau semakin toksinnya menyebar, baru kemudian muncul di organ-organ lain, bisa di ekstremitas, atau kalau yang sampai sudah masif sekali sampai di seluruh tubuh menyebabkan yang namanya epistotonus. Pernah dengar istilah epistotonus? Jadi epistotonus itu adalah kejang di seluruh tubuh, yang mana kemudian bagian batang tubuhnya itu jadi keras seperti papan. Jadi kalau kita melihat orang tidur terlentang gitu kan posisinya dia lurus gitu ya. Tapi kalau orang epistotonus karena saking kejangnya dia jadi melengkung. Ototnya yang berkontraksi jadi badannya melengkung ke atas. Mau diluruskan nggak bisa, saking kerasnya kayak papan. Bisanya dilunakkan kalau diberikan mas otot, muscle relaksan. Padahal kalau kita memberikan muscle relaksan, seluruh otot di tubuhnya akan ikutan relax. Termasuk otot jantung, termasuk otot pernafasan. Sehingga kalau kita memberikan muscle relaksan, kita nggak bisa sembarangan. Pasien rawat jalan dikasih muscle relaksan, nggak bisa. Nanti di rumah henti nafas, henti jantung nggak salah. Makanya pasien yang tetanis seperti ini, biasanya mereka harus dirawat di rumah sakit. Butuh ada alat bantu pernafasan juga. Kalau seandainya otot pernafasannya sampai benar-benar berhenti, setidaknya ada yang membantu untuk bernafas. Dan sifat kejangnya itu dia sangat mudah sekali terpicu. Beda kalau kayak orang kram otot di kaki kayak gitu kan mungkin olahraga tanpa pemanasan dulu gitu ya. Harus ada pemicunya. Nah kalau di sini pemicunya mudah sekali dengan berbagai macam sensori. Misalkan ada suara, cahaya, katakanlah misalnya di sebelah saya ada orang tetanus, saya bersihin, dia kejang. Benar bisa seperti itu. Atau mungkin kamarnya gelap, saya nyalain lampu, atau mungkin baru nyalain handphone deh, kelihatan ada sinyal sedikit dari handphone, dia kejang. Bisa seperti itu. Maka biasanya penderita tetanus kalau di rumah sakit mereka dilakukan isolasi
Tapi isolasinya sebenarnya bukan untuk mencegah supaya nggak menular ke pasien yang lainnya, tapi mencegah supaya dia tidak terbangkitkan kejangnya. Jadi dia ditaruh di kamar yang jauh dari pasien yang lain, nggak bareng sama yang satu. Biasanya kalau di rumah sakit satu bangsal isinya ada berapa pasien gitu ya. Nah ini dijauhkan, satu bangsal mungkin yang lokasinya jauh dari bangsal yang lain, kemudian ruangnya digelapin. Jadi ya tiduran di tempat yang gelap deh gitu aja. Ini menjadi salah satu tantangan nanti kalau kalian koas ketemu pasien kayak gini, kalian disuruh Dek pasang infusnya, aduh sinar pasang dia. Dek tolong diinjeksikan obatnya ini. Baru buka pintu, kejang pasiennya. Kamu diomelin sama perawatnya, iya emang gue bikin kejang. Jadi kalau masih dalam tahap awal, pasien yang awal-awal diisolasi biasanya dia akan istilahnya ditidurkan. Dia infusnya ada campurannya muscle relaksan, jadi pasiennya kayak tidur terus. Supaya tadi kalau kalian masuk, kalian mau pasang infus, kalian mau ngapain, pasiennya nggak tahu, tidak terbangkitkan kejangnya. Gitu. Dan tadi untuk penanganan kita fokusnya tidak hanya sekedar ke kejangnya, tapi juga ke patogennya ya. Karena selama patogennya masih ada, maka resiko si patogen itu menghasilkan toksin juga masih akan ada. Jadi mau kalian kasih masa relaksan sebanyak apapun, kalau bakterinya, lukanya masih ada di situ, dia akan menghasilkan toksin lagi, ya kejangnya nggak akan berhenti. Gitu. Toksin yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh kita netralkan dengan pemberian imunoglobulin. Kalau kalian masih ingat kemarin di blog imun, saya pernah sedikit menyinggung efek dari, bukan efek sih, mekanisme atau manfaat atau cara kerjanya imunoglobulin adalah dengan menetralkan toksin. Nah, itu perannya di sini. Meskipun mungkin orangnya belum bisa menghasilkan antibodinya sendiri, imunoglobulinnya sendiri, kita bisa memberikan imunoglobulin dari luar, kayak semacam divaksinasi. Biasanya kan kalau vaksinasi diberikan sebelum orangnya sakit. Nah kalau di sini orangnya sudah terlanjur sakit nggak apa-apa, karena dia memang sifatnya untuk menetralkan toksinnya. Tadi kalau untuk toksinnya kita netralkan dengan imunoglobulin, kemudian untuk lukanya sendiri, karena di situ lukanya ada si bakterinya, otomatis jelas kita harus memberikan antibiotik ya. Tapi selain pemberian antibiotik, untuk memastikan bahwa luka di situ sudah benar-benar bebas dari bakteri, maka untuk perawatan lukanya harus dilakukan tindakan sifatnya medikasi yang masif. Jadi kalau kita melihat bekas, misalkan orang nginjak paku, kan kalau nginjak paku itu kan bentuknya kecil ya, diameter luka di permukaan kulitnya mungkin kecil, tapi penetrasinya ke dalam cukup dalam. Sehingga kalau kita hanya membersihkan permukaan lukanya saja, yang tadi nusuk sampai ke dalam nggak dibersihkan, ada resiko bakterinya masih ketinggalan di situ. Sehingga pada luka-luka yang kita curigai tetanus, justru lukanya kita lebarkan. Masalah sih. Apa tadi saya lupa? Oh iya, lukanya dilebarkan sampai si batas yang tadi kena penetrasi itu bisa kita capai semuanya. Jadi kadang ini adalah problem kita kalau nanti di rumah sakit. Saya contohnya ketika lagi di IGD ketemu pasien ini lukanya digedein, dia bilang, dokter ini gimana kalau luka saya kecil malah dibikin makin gede. Jadi nggak ngerti. Makanya kita harus memberikan edukasi. Nah tadi lukanya yang di bagian dalam harus bisa terjangkau, sehingga harus kita lebarkan, sehingga kalau kita mau memanipulasi bisa nyampe sampai dasar lukanya. Kan nggak mungkin juga misalkan kita menggunakan misalkan kasanya digulung-gulung, di-split, diogok-ogok ke dalam, ya sakit. Makanya lebih untuk memastikan biar lebih aman, lukanya justru dilebarkan, sehingga secara kasat mata kita bisa benar-benar melihat lukanya udah bersih. Biasanya gampangannya kalau luka yang kotor kan kelihatan bekas lukanya ada sisa hitam-hitam gitu ya. Dipastikan sampai hitamnya itu nggak ada sama sekali. Satu lagi yang terakhir sebelum asar, Corynebacterium diphtheriae tadi sudah kita bahas. Nah, tadi udah sih kalau udah nggak tadi disinggung lagi. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau mengulang ke depan? Ada?
Gini deh, coba kalau nggak ada yang nanya, saya minta ada yang menceritakan satu. Nah, nih, menceritakan ini. Kalau ada yang sukarela, bisa menceritakan dengan baik, udah satu aja terus kita pulang. Kalian nggak pulang ya? Masih mau pretest dulu, saya mau asistensi dulu. Dan bisa cepetan belajar buat asistensi. Ada yang mau menjelaskan sebelum saya tunjuk? Ayo. Ayo, siapa mau mencoba? Coba. Oke, ya Mbak, silakan ke depan aja biar bisa lebih jelas. Kasih aplaus dulu dong. Baik, jadi untuk koreksi ulang ya Ustaz. Perkenalkan saya Sebina dengan kali 15. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai bakteri. Jadi dalam klasifikasi secara umumnya bakteri di sini kita dibagi menjadi gram positif dan gram negatif. Di sini yang tampil di proyektor adalah pembagian mengenai bakteri gram positif, di mana untuk bakteri gram positif di sini dibagi berdasarkan morfologinya. Jadi ada yang ini, ada yang fokus atau koki, dan ada yang basilis. Dimana untuk yang fokus ini bentuknya bulat, untuk basilis ini bentuknya seperti tabung seperti itu. Obatan. Terima kasih Dr. Kemudian untuk fokus di sini yang bentuknya bulat dibagi menjadi dua. Terdapat Staphylococcus dan Streptococcus. Dimana untuk yang Staphylococcus itu bentuknya bulat-bulat tapi bergerombol, biasa secara umum disebut menyerupai bentuk anggur. Untuk yang Streptococcus di sini bentuknya memanjang, seperti berantai semacam kalung seperti itu. Kemudian bagaimana untuk mengetahui apakah bakteri itu Staphylococcus atau Streptococcus di sini dapat dilakukan dengan uji katalase. Dimana untuk yang uji katalasenya positif itu berarti Staphylococcus. Nah, untuk uji katalase itu sendiri apa? Jadi untuk uji katalase sendiri itu nanti bakterinya akan direaksikan dengan peroksida atau H2O2, di mana jika bakteri tersebut menghasilkan air atau H2O dengan oksigen atau O2, maka hasil uji katalasenya positif, di mana bisa disimpulkan bahwa bakteri tersebut termasuk ke dalam golongan Staphylococcus. Oke, untuk yang Staphylococcus terlebih dahulu. Untuk yang Staphylococcus di sini dibagi menjadi dua, Staphylococcus aureus dan dibagi menjadi dua, di mana pembagiannya ini berdasarkan uji koagulasi. Untuk uji koagulasi di sini dengan menggunakan darah, apabila bakteri Staphylococcus yang diujikan dengan darah tersebut dalam ujinya terdapat penggumpalan, berarti termasuk ke dalam Staphylococcus aureus. Jika tidak terjadi koagulasi atau tidak terjadi gumpalan, maka dapat dibagi menjadi dua, yaitu Staphylococcus epidermidis dan Staphylococcus saprophyticus. Nah, untuk yang koagulasinya negatif ini, untuk membedakannya digunakan uji menggunakan antibiotik tropobiosin. Di mana jika ujinya sensitif berarti dia Staphylococcus epidermidis, kalau dia resisten berarti saprophyticus, seperti itu. Selanjutnya untuk yang Streptococcus ini yang uji katalasenya negatif, berarti tidak bereaksi dengan peroksida. Di sini dibagi menjadi tiga berdasarkan kemampuannya untuk melisihkan darah. Hemoliskan darah atau kemampuannya dalam memecah darah ketika direaksikan dengan darah itu sendiri.
ada beta hemolitik, kemudian gamma hemolitik dan alpha hemolitik. Di sini yang pertama ada beta hemolitik. Dia itu bisa meliskan darah secara total sehingga darah yang diliskan itu sampai warnanya itu menjadi bening. Untuk beta hemolitik di sini dibagi menjadi Piogens dan Agalactiae. Nah, kemudian untuk Piogens dan Agalactiae sendiri juga diuji menggunakan uji antibiotik. Di sini untuk antibiotiknya adalah basitrasin. Jika sensitif berarti dia merupakan grup A dari Piogens. Kemudian untuk resisten dia berarti grup B dari Agalactiae. Selanjutnya untuk yang gamma hemolitik di sini menjadi Enterococcus, di mana terdapat Enterococcus faecalis dan faecium. Untuk gamma hemolitik di sini dia juga disebut tidak bisa mengalirkan darah atau juga disebut juga dengan ahemolitik. Jadi ketika diujikan dengan darah atau dalam proses hemolisis tersebut darahnya itu tetap berwarna merah. Kemudian untuk yang terakhir ada alpha hemolitik. Di sini dia disebut juga dengan kemampuan hemolisisnya itu parsial atau ya setengah seperti itu, sehingga darah yang dilisiskan itu warnanya berubahnya menjadi hijau atau kehijauan. Kemudian untuk alpha hemolitik ini dibagi menjadi dua, ada yang pneumonia dan Streptococcus pneumoniae dan Streptococcus viridans. Kemudian di sini juga mengalami uji antibiotik juga dengan Optosin. Jika sensitif berarti dia termasuk Streptococcus pneumoniae. Kemudian untuk kalau resisten dia termasuk dalam Streptococcus viridans. Nah, untuk